Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ustazah yakin kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini sudah siap untuk belajar kan? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menemukan dan mengklasifikasikan informasi yang didapat dari teks atau dari buku ke dalam aspek berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau kita membaca sebuah teks yang terdapat dalam buku, bagaimana cara kita menemukan informasi penting yang ada dalam teks itu? Ada yang tahu? Oke, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, maka kita membaca dulu ya. Ayo membaca. Baca teks ini nanti dengan fokus agar kalian bisa memahami apa isi dari teks tersebut. Fokus, fokus, fokus. Informasi yang terdapat dalam buku atau teks bisa diuraikan dalam 6 jenis aspek berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu aspek apa, aspek di mana, aspek kapan, aspek siapa, aspek mengapa, dan aspek bagaimana. Nah, dari teks yang berjudul Letak Geografis Indonesia tadi, kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Informasi kedua adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Informasi yang sudah kita temukan tadi bisa digolongkan ke dalam aspek berdasarkan kata tanya yang manakah? Ada yang bisa menjawab? Pintar. Informasi yang pertama mengenai pengertian letak geografis, maka bisa kita golongkan ke dalam aspek kata tanya apa. Sedangkan informasi yang kedua mengenai letak Indonesia bisa kita golongkan ke dalam aspek kata tanya di mana. Nah, kita bisa menemukan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks yang kita baca dengan cara bertanya. Untuk mengajukan pertanyaan, jelas harus menggunakan kalimat tanya. Nah, untuk membuat kalimat tanya yang benar, kita harus tahu dulu untuk apa penggunaan kata tanya itu. Masih semangat kan? Kita lanjut ya, simak baik-baik. Dari teks tadi, kalian menemukan dua informasi dan kalian bisa menggolongkan ke dalam
aspek berdasarkan kata tanya apa dan di mana. Informasi pertama, bisakah kalian membuat kata tanyanya? Pintar. Kalimat tanya untuk informasi yang pertanya menggunakan kata tanya apa adalah apa yang dimaksud dengan letak geografis. Sedangkan informasi kedua yang menjelaskan tentang letak Indonesia, kita bisa menggolongkan ke dalam kata tanya di mana. Sedangkan kalimat tanyanya adalah di mana letak Indonesia. Nah, sekarang kita belajar mengenai penggunaan kata tanya. Karena untuk membuat kalimat tanya, kita harus tahu penggunaan kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses, ciri-ciri, dan karakter tokoh. Keenam kata tanya tadi bisa disingkat dengan sebutan adik Simba, supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Masih semangat kan? Oke, supaya lebih semangat, kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Aku semangat. Aku bisa. Yeay, kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya kita akan membaca dulu, kemudian kalian akan menemukan informasi dalam teks tersebut. Lalu, kalian bisa menggolongkan ke dalam aspek kata tanya, dan kalian juga bisa membuat kalimat tanyanya dengan benar. Kita membaca dulu ya. Ayo membaca. Nah, kalian sudah membaca kan? Coba perhatikan kalimat yang diberi warna orange. Di situ adalah menyebutkan, mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Informasi tersebut bisa kita golongkan ke dalam kata tanya apa, karena informasi itu merupakan penjelasan tentang isi buku. Informasi berikutnya, panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya. Itu merupakan penjelasan
tokoh dalam buku. Untuk menanyakan tokoh, maka kita bisa menggunakan kata tanya siapa. Pada hari pertama musim semi, menunjukkan waktu. Nah, kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Di tepi sungai merupakan tempat. Nah, maka kita bisa menggunakan kata tanya di mana. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, merupakan penjelasan tentang alasan. Karena itu, kita bisa menggunakan kata tanya mengapa. Sedangkan sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai merupakan penjelasan tentang keterangan cara yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, untuk keterangan cara kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham, lebih baik kita berlatih ya, supaya kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Siap untuk berlatih? Nah, ayo berlatih. Kalian bisa membaca teks tadi yang berjudul Teman Baikku di dalam buku paket bahasa Indonesia kalian pada halaman 20. Coba kalian berlatih untuk membuat kalimat tanya dan juga jawabannya sesuai dengan teks tadi dengan 6 aspek berdasarkan kata tanya. Seperti contoh berikut ini. Kata tanya apa? Kalimat tanyanya apa yang dikisahkan dalam buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hubbard? Nah, jawabannya sesuai dengan dalam teks tadi yang sudah kalian baca yang diberi warna orange. Jawabannya adalah buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hubbard mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Nah, untuk kata tanya lainnya dan kalimat tanyanya, kalian pasti bisa untuk menyusunnya. Baik anak-anak, masih semangat? Ya, Ustazah yakin kalian bisa mengerjakannya. Nah, soal latihan tadi bisa kalian baca di buku paket bahasa Indonesia halaman 20. Tugas kalian, tuliskan kalimat tanya dan jawabannya sesuai teks tadi dengan 6 aspek berdasarkan kata tanya seperti yang sudah ada dalam contoh. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia ya. Jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen kalian. Kalian bisa memotretnya lalu mengirimkan seperti biasanya. Nah, kalian semangat kan untuk mengerjakan? Selamat mengerjakan. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi ini ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.